Jerman kemungkinan tak lagi mengirim bantuan militer ke Ukraina disebabkan warganya sudah muak dan bosan mengirim senjata ke Ukraina. Selain itu, warga Jerman juga merasa negaranya sudah cukup memberikan bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Sementara Jerman sendiri sudah mengalami defisit persenjataan. Jejak pendapat selain merasa bosan, warga Jerman juga enggan mendapat intervensi militer dari NATO. Hasil jejak pendapat yang dihimpun membuktikan ada 91% respon yang mengatakan warga Jerman tidak ingin negara terus-menerus memberikan bantuan terhadap Ukraina. Meskipun sebagian kecil menyatakan simpati untuk Ukraina. Namun lebih dari setengah atau 54% mengatakan negara mereka telah merasa cukup memberikan bantuan. Sementara 37% merasa bantuan militer dari Jerman ke Ukraina sudah terlalu banyak dan bisa mengganggu kelengkapan persenjataan negara. Bahkan sepertiga dari mereka yang disurvei menentang setiap kebijakan pemerintah dalam hal memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraina. Mereka menyatakan tidak perlu terlalu antusias terhadap dukungan Jerman ke Ukraina. Lebih dari setengah atau 52% orang Jerman Timur mengatakan mereka menentang peningkatan bantuan militer ke Ukraina, sementara dibandingkan dengan 27% orang Jerman Barat yang menentang keinginan itu. Pendapat itu juga ditambahi dengan naiknya harga energi yang didorong oleh sanksi terhadap minyak dan gas Rusia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan energi dan harganya mahal, sehingga mengganggu perekonomian mereka. Warga Jerman berharap pemerintah memiliki kebijakan khusus dan dapat mengukur dukungan yang seharusnya diberikan ke Ukraina. Selain itu, warga Jerman juga enggan membantu Ukraina lantaran warga Jerman memiliki sikap anti-militeristik setelah Perang Dunia II. Sehingga saat Jerman mengirim bantuan ke Ukraina bukan menjadi suatu kebanggaan bagi warga Berlin. Sementara disebut-sebut Jerman mengirim bantuan karena adanya intervensi dari NATO, namun pada kenyataannya Berlin menjadi satu pendukung kuat Kiev setelah konflik dengan Rusia. Jerman juga telah memasukkan unit sistem pertahanan udara Iris-T yang canggih ke pasukan Ukraina pada bulan lalu. Bahkan sudah dianggarkan juga Jerman akan mengirimkan 3 unit lagi terdiri dari kendaraan komando, kendaraan radar dan juga peluncur yang diharapkan paket bantuan itu bisa tiba di Ukraina pada awal tahun 2023. Akibatnya Jerman mengalami defisit senjata setelah membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Hal itu diakui oleh Menteri Luar Negeri Anoda dengan penyiar ZDF. Justru muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah Kiev bisa menang dalam perang dengan Rusia? Kami tidak tahu itu, ujarnya, tetapi kami berjanji bahwa Berlin akan melakukan segala yang mungkin untuk membantu Ukraina. Namun dia juga mengakui bahwa memasok senjata Kiev menjadi semakin sulit bagi Berlin karena militernya sendiri mengalami kekurangan peralatan. Lebih jauh dikatakannya, sayangnya situasi di sini sedemikian rupa sehingga kami memiliki defisit mutlak dalam stok kami sendiri. Oleh karena itu, industri pertahanan Jerman juga harus memproduksi perangkat keras khusus untuk Ukraina daripada negara harus berbagi senjata dari gudang senjatanya sendiri. Dia memahami keinginan pemerintah pengganti Mirzalési untuk menerima lebih banyak senjata. Tetapi bersikeras bahwa Berlin juga memikirkan masa depan negaranya. Ia mengatakan Jerman harus siap menghadapi konflik di Ukraina yang berkelanjutan pada 2023. Sistem rudal anti pesawat Taitsty Jerman akan dipasok ke Kiev dalam beberapa minggu mendatang. Dengan lebih banyak pengiriman senjata diharapkan pada akhir tahun Ukraina dapat mempertahankan diri dari invasi Rusia yang disebut sebagai operasi militer khusus. Selama berlangsungnya perang, Jerman telah menghadapi kritik karena keengganannya untuk mengirim senjata yang dijanjikan ke Kiev. Padahal Berlin sebelumnya juga telah memasok artileri, sistem roket bahu dan juga senjata CV propel anti pesawat. Tetapi bukan sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan juga perangkat radar artileri yang diinginkan oleh Kiev. Pekan lalu Seoul juga menegaskan kembali bahwa Berlin telah mengirim banyak senjata ke Kiev dan akan terus melakukannya. Namun Jerman juga bersikeras bahwa fokus utamanya adalah memastikan tidak ada eskalasi di perairan.
Kemudian Menteri Pertahanan Jerman juga mengatakan telah mencapai batas yang dapat diterima dari apa yang dapat dikirim ke Kiev, tanpa menghabiskan persediaan senjatanya sendiri. Sementara itu pejabat senior bilang Rusia telah mengintimidasi Jerman dengan ancaman nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mengintimidasi Jerman dengan ancaman penggunaan senjata nuklir. Menurut seorang pejabat senior Jerman dengan ancaman senjata nuklir, dia ingin membidik Jerman. Demikian kata Christophen, penasehat kebijakan luar negeri mantan Kanselir Angela Merkel kepada media lokal. Dia juga mengatakan Putin berusaha membangkitkan ketakutan dan juga melompatkan dukungan Berlin atas kemungkinan serangan nuklir oleh Rusia juga telah berkembang sejak Putin bersumpah untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi negaranya. Katanya itu sebuah pernyataan yang diambil oleh pengamat sebagai referensi untuk senjata nuklir. Kami juga kembali ke logika perang dingin, demikian kata Hostgen yang juga ketua konferensi keamanan Muni. Saat ini pada pertemuan tingkat tinggi tahunan tentang kebijakan keamanan internasional, di mana perang Ukraina juga telah membuat Jerman meninggalkan kebijakan tradisional dan juga pasifisme dalam masalah keamanan dan pertahanan. Jerman juga telah memberikan bantuan keuangan dan juga militer ke Ukraina. Sementara Kanselir Olenskov telah berjanji untuk membantu membangun kembali tentara Ukraina. Seoul juga membatalkan kebijakan Berlin selama puluhan tahun terhadap Rusia dan juga berjanji untuk mengakhiri ketergantungan energinya pada Moskow.